Saudara, semua orang punya pegangan hidup ya. Semua orang punya iman. Semua orang punya pijakan hidup. Nah, dia hampir kehilangan pijakan hidupnya. Nah, mungkin saudara pernah ada di titik ini. Kita tahu secara doktrin bahwa Allah itu baik. Tetapi apa yang kita lihat di sekeliling kita, apa yang kita alami dalam hidup kita di dunia ini, buat kita bertanya, Tuhan, kenapa engkau kok kayaknya gak adil? Dan kita mulai mempertanyakan Tuhan. Dan ini bahasa krisis iman. Dan Asaf mengaku hampir kehilangan hidupnya dan imannya dan pegangannya. Dan kalau pertanyaannya, mungkin pertanyaannya ini seperti kita semua. Kalau Allah itu baik, apa hidup penuh ketidakadilan? Ini adalah pertanyaan yang realistik. Ini menunjukkan bahwa kita bisa datang kepada Tuhan apa adanya. Dan benar-benar Asaf itu kayak marah sama Tuhan. Saudara, let me tell you truth ya. Tuhan tidak pernah terintimidasi dengan pertanyaan saudara, kemarahan saudara. Siapa bilang kita tidak bisa datang kepada Tuhan dengan kemarahan kita? No, we can come to Him. Justru kita perlu datang kepada Tuhan dengan semua pertanyaan kita. Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang being real di hadapan Tuhan. Hari ini kita perlu jujur mengakui bahwa kita pun bisa marah sama Tuhan. Dan Asaf membawa kita melalui sebuah perjalanan iman dari hati yang sakit karena ketidakadilan sampai kakinya hampir tergelincir, tapi kemudian dia menemukan Tuhan sebagai no one else. Meskipun aku lenyap, dagingku hancur, engkaulah satu-satunya. Kok bisa dia ngomong kayak begitu? Hati yang tidak merdeka akan dikendalikan oleh standar dunia, bukan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi Mazmur 73 mengingatkan masalahnya bukan hanya mereka yang fasik itu jahat, tapi aku yang berusaha benar itu juga terpesona oleh dunia. Disinilah kaki orang percaya mulai tergelincir ketika kita mulai menilai Tuhan berdasarkan perhitungan untung rugi jangka pendek, bukan berdasarkan kebenaran kekalnya. Baik bagi kita, hari ini Tuhan tetap dekat sama saudara. Hari ini tanganmu dipegang oleh tangan Tuhan. Bukan kita yang memegang tangan Tuhan, namun tangan Tuhan yang memegang kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Hatimu yang kagum sama orang fasik itu dikalibrasi, ditampar. Tapi di saat yang sama kau lihat betapa bobroknya hatiku, tapi pada saat yang sama Tuhan tidak jauh. Tuhan terima engkau. Di situ engkau dikalibrasi. Di situ sudut pandangmu diubah. Kamu memiliki hati yang ditata ulang.